Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali. Berjumpa lagi dengan saya Mada di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang kaidah mujmal dan mubayyan. Mujmal dan mubayyan bab ke-8 ya, materi fikih kelas 12. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari, 5 poin ya. Pengertian mujmal, sebab-sebab, kemudian hukumnya, kemudian pengertian mubayyan dan macam-macamnya. Tapi sebelumnya yuk kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mujmal. Secara bahasa, pengertian mujmal, secara bahasa mujmal berarti global. Global bahasa Arabnya mujmal. Mujmal artinya global. Global bahasa Arabnya mujmal. Terus itu secara bahasa mujmal artinya global. Jadi diingat-ingat aja ya, global. Mujmal itu artinya global. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita ingat aja mujmal itu artinya ambigu. Kalau kamu dengar ambigu maka ingatlah mujmal. Kalau ingat mujmal maka ingatlah ambigu. Itu secara bahasa. Dalam terminologi usul fikih yang dimaksud mujmal adalah lafadz yang belum jelas maksudnya atau artinya. Kenapa belum jelas? Karena mengandung beberapa kemungkinan arti. Jadi bisa 2 atau lebih yang arti-arti itu sama-sama kuat. Jadi saya ulangi. Jadi ada suatu lafadz maksudnya ini belum jelas. Kenapa belum jelas? Iya, karena lafadznya itu punya kemungkinan arti. Bisa berarti A, bisa berarti B. Yang dimaksud itu bisa A, bisa B. Dan antara A, B, atau dan seterusnya, itu artinya sama-sama kuat. Belum ada tanda-tanda yang menguatkan salah satunya. Jika kamu ketemu lafadz seperti ini, belum jelas artinya karena memiliki kemungkinan beberapa arti yang sama-sama kuat, maka lafadznya dalam istilah usul fikih disebut sebagai apa? Mujmal, atau dalam bahasa Indonesia ambigu. Dalam contoh dalam bahasa Indonesia ada kata ambigu belum jelas. Misalnya apa? Tahu. Kata tahu ini kan mempunyai beberapa arti. Bisa berarti makanan, tahu yang temannya tempe itu, atau tahu yang berarti pengetahuan, memiliki pengetahuan. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain bisa kalian cari sendiri. Dalam bahasa Arab juga ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Contohnya adalah lafadz quru. Ini ayatnya sering keluar ya. Lafadz quruun, mufradnya adalah qur'un. Nah, qur'un lafadznya mufradnya adalah qur'un. Itu bisa berarti haid, bisa juga berarti suci. Dua arti ini berlawanan ya. Jadi satu lafadz Qur'un itu bisa berarti haid, bisa berarti suci. Maka ketika lafadz quru ini muncul dalam satu ayat, kita kan belum tahu ini Qur'un di sini yang dimaksud haid apa yang dimaksud adalah suci. Nah, maka lafadz quru ini adalah lafadz mujmal. Yang kedua, ada bukan lafadz tapi satu rangkaian kata ya. Alladzi biyadihi uqdatun nikah. Artinya adalah orang yang memegang ikatan pernikahan. Orang yang memiliki kekuasaan atas akad nikah. Kira-kira siapa dimaksud? Ini kemungkinan 2 orang. Kalau bukan suami adalah wali. Jadi orang yang memiliki, kalau ada kata orang yang memiliki kekuasaan atas akad nikah, itu kan kemungkinannya suami atau wali. Kenapa suami? Karena suami. Kenapa suami dikatakan memiliki kekuasaan dalam ikatan pernikahan? Ya, karena suami yang berhak memiliki hak talak. Maka dia punya kekuasaan dalam pernikahan. Atau yang dimaksud adalah
Wali. Kenapa wali punya kekuasaan dalam ikatan nikah? Iya, karena wali yang bisa menikahkan seorang perempuan, yang berhak menikahkan seorang perempuan itu adalah wali. Maka siapa yang dimaksud dalam ayat ini alladzi biyadihi uqdatun nikah, apakah suami atau wali? Nah, karena belum jelas ini, maka lafadz ini disebut sebagai lafadz yang mujmal atau lafadz yang ambigu karena memiliki beberapa kemungkinan arti yang sama-sama kuat dan belum jelas. Nah, mujmal, lafadz yang belum jelas ini kan tentu saja membutuhkan keterangan. Keterangannya ini dalam istilah usul fikih disebut sebagai bayan. Nah, saya ulangi, mujmal itu kan lafadz ambigu, lafadz yang belum jelas. Karena belum jelas, maka dia butuh keterangan, butuh kejelasan. Kejelasan itu namanya adalah bayan. Ketika lafadz mujmal sudah mendapatkan bayan, akhirnya jelas kan, maka disebut sebagai mubayyan yang merupakan pembahasan kita nanti setelahnya ya. Saya ulangi, mujmal itu lafadz yang belum jelas. Karena belum jelas, dia butuh keterangan. Keterangan namanya adalah bayan. Ketika lafadz mujmal sudah mendapatkan bayan, dia namanya adalah mubayyan. Jelas ya sampai di sini. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa sih suatu lafadz kok bisa jadi mujmal? Nah, ada 3 sebab. Yang pertama adalah memang lafadznya ini termasuk lafadz mustarok. Apa itu lafadz mustarok? Satu lafadz, lafadznya satu, tapi artinya banyak. Lafadznya satu, tapi artinya ini ada kemungkinan beberapa arti. Misalnya quru'un yang tadi bisa berarti khed dan suci. Atau kola itu bisa berarti berkata, kola yaqulu qaulan itu artinya kata, perkataan. Atau bisa juga tidur siang, kita kenalkan qailulah ya, disunahkan bagi kita untuk qailulah, tidur sebentar di siang hari, biasanya sebelum duhur ya. Itu asal katanya sama, kola, tapi bisa berarti dua. Wa bisa berarti dan atau bersama. Contoh lain kata zahaba itu bisa berarti pergi, bisa berarti hilang, bisa berarti apalagi bertindak dan macam-macam. Itu satu sebab yang pertama. Karena kemungkinan artinya ini ada dua atau lebih, maka dia menjadi tidak jelas. Maka dia disebut mujmal. Yang kedua, sebab yang kedua ini adalah susunan katanya. Kalau dipreteli satu persatu sih jelas, tapi kemudian ketika disusun jadi tidak jelas. Contohnya ini tadi alladzi biyadihi uqdatun nikah, yang punya kekuasaan pernikahan. Ini siapa? Belum jelas apakah wali atau suami. Karena tidak jelas dia disebut sebagai mujmal. Yang ketiga, ada satu lafaz yang sudah memiliki arti tentunya, kemudian digunakan untuk menunjukkan digunakan sebagai istilah. Ada lafaz yang lebih masyhur penggunaannya secara istilah daripada secara bahasa. Contohnya lafaz apa? Salat. Salat secara bahasa itu artinya doa. Tapi salat ini tidak masyhur digunakan untuk arti doa, tapi masyhur digunakan untuk sebuah ibadah yang awalnya adalah takbiratul ihram dan akhirnya adalah salam. Jadi ada satu kata punya arti sendiri sudah, tapi kemudian digunakan untuk menunjukkan istilah yang berbeda dengan artinya. Kemudian dua arti asli dan istilahnya ini punya kekuatan yang sama, atau malah yang kedua ini lebih masyhur. Jadi akhirnya kekuatannya kan jadi sama, menjadikan lafaz itu tidak jelas. Kalau ada orang mengatakan usolli, saya sudah sholat. Nah, kamu sudah sholat ini maksudnya sholat berdoa apa sholat yang takbiratul ihram sampai salam, ini juga belum jelas. Karena belum jelas maka dia termasuk mujmal. Jelas kira-kira insyaallah sampai segini. Terus jika kita menemukan lafadz mujmal di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, kan belum jelas itu maksudnya. Terus apakah boleh kita mengarahkannya kepada salah satu arti yang kita tahu itu ada beberapa kemungkinan, kemudian kita menangkan salah satu? Hukumnya adalah tidak boleh diartikan atau diarahkan kepada salah satu kemungkinan artinya. Sampai kapan nih?
sampai ditemukan bayannya, sampai ditemukan keterangannya yang akhirnya menjadikan kita bisa memahami, oh yang dimaksudkan Quran dalam ayat tadi adalah Quran yang berarti haid atau Quran yang berarti suci. Kenapa tidak boleh? Ya karena belum jelas. Kenapa belum jelas? Ya karena ada kemungkinan artinya sama-sama kuat. Jadi itu adalah pembahasan tentang mujmal. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira jelas sampai di sini ya. Kalau ada yang belum jelas atau ada penyampaian saya yang kira-kira jadi belibet atau malah jadi nggak jelas juga, saya kemudian jadi mujmal karena tidak jelas, maka bisa kalian komentar ya, tanya di komentar. Nanti kalau ada pertanyaan ini kita usahakan jawab kalau bisa. Kalau tidak bisa nanti kita arahkan kepada orang-orang yang lebih. Baik, selanjutnya adalah kaidah mubayyan. Sudah kita terangkan tadi definisi mubayyan ya. Secara bahasa juga jelas yang dijelaskan tadi. Mujmal itu tidak jelas. Karena tidak jelas maka butuh keterangan. Keterangan yang namanya adalah bayan. Nah, kalau ketika mujmal sudah mendapatkan keterangan berarti kan tidak jelas sudah dijelaskan, namanya adalah mubayyan. Nah, kalau kita pengen tahu definisi bayan, keterangan itu apa? Memberi keterangan itu apa toh ini? Ikhraju syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Menerangkan keterangan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari wilayah ketidakjelasan menuju ke wilayah jelas. Jadi wilayah tidak jelas kemudian dibawa kepada wilayah yang jelas. Itu namanya adalah al-bayan atau keterangan. Nah, keterangan ini bentuknya itu macam-macam. Ada ketika ditemukan ada mujmal, kemudian dicari keterangannya ketemu. Nah, keterangan ini bisa macam-macam. Ada keterangan yang berupa perkataan Nabi, ada atau perkataan Allah ya, bisa berupa ayat atau perkataan Nabi juga. Ada juga bayan berupa perbuatan, ada yang berupa isyarat, ada yang berupa meninggalkan sesuatu, ada yang berupa diam. Jadi diam itu bisa jadi keterangan. Kita gali satu-satu, kita cari contohnya. Ada bayan yang berupa perkataan, ada ayat yang mujmal, kemudian bayannya berupa perkataan, ayat seterusnya. Contohnya adalah ini. Ketika ada seseorang melanggar keharaman haji atau umroh, maka dia wajib berpuasa 3 hari. 3 hari ketika haji dilanjutkan 7 ketika pulang. Nah, 7 ketika pulang. Saya bacakan aja terjemahannya. Maka wajib berpuasa 3 hari. Siapa yang tidak mampu menyembelih ya. Tidak mampu menyembelih maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Fokusnya di mana? Yang mujmal di mana? Fokus kepada kata sab'atin. Loh, sab'atin kan jelas. Iya, karena kita sudah baca terjemahannya. Kalau kita belum tahu keterangan ulama, ini akan menjadi mujmal. Mujmal gimana? Karena orang-orang Arab itu punya kebiasaan untuk menggunakan 7 ini tidak dalam arti 7-nya. Ini adalah sebab yang ketiga tadi ya. Jadi sab'atun itu tidak digunakan untuk arti 7, tapi digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang banyak. Jadi kan orang Arab juga gitu. Kadang maksudnya banyak tapi yang digunakan adalah kata 7. Nah, apakah kata 7 di sini ini artinya 7 beneran atau 7 yang dimaksudkan arti banyak? Ini mujmal. Ternyata ditemukan bayannya di ayat seterusnya apa? Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Oh, jadi kalau ada 10 sempurna berarti 7 ini benar-benar artinya 7 karena sebelumnya ada 3. 3 hari ditambah 7 hari jadinya 10. Ini bayan yang berupa perkataan yang dalam satu ayat. Yang kedua ada bayan yang berupa perbuatan. Contohnya adalah hadis ini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatnya Nabi itu awalnya mujmal. Mujmal kenapa? Karena belum jelas, kita belum tahu caranya bagaimana. Tapi kemudian diterangkan langsung oleh Nabi dengan cara melaksanakan
sholat. Jadi para sahabat melihat saja Nabi tanpa mengatakan apapun, kemudian para sahabat bisa menyimpulkan, oh sholat itu seperti bagaimana Nabi sholat itu, bayan berupa perbuatan. Yang ketiga, ada kalanya Nabi atau menerangkan sesuatu dengan memberikan isyarat. Contohnya adalah sebuah hadis yang mengatakan asyhru hakadza wa hakadza. Satu bulan itu segini dan segini. Nah, segini itu gimana? Dijelaskan oleh para ulama, ketika itu Nabi menggunakan isyarat. Jadi Nabi mengatakan asyhru, bulan itu segini. Nah, jadi menggerakkan 10 jari beliau yang mulia, 1, 2, 3. Jadi maksudnya 30 hari. Satu bulan itu 30 hari. Kemudian beliau melanjutkan lagi wahagada, dan seperti ini. 1, 2. Nah, yang terakhir beliau menekuk salah satu jarinya. Jadi maksudnya 29. Jadi maksudnya adalah satu bulan itu kalau tidak 30 hari ya 29. Nah, kalimat hakadza wa hakadza, segini itu kan mujmal. Kita tahu keterangannya dari mana? Dari isyarat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak menjadi mujmal lagi, tapi menjadi mubayyan. Yang keempat, ada bayan dengan meninggalkan sesuatu. Contohnya adalah kana akhirul amrayni minhu sallallahu alaihi wasallam adamul wudu'i mimma massatin nar. Ada pertanyaan, bagaimana apakah ketika kita setelah makan daging yang dibakar atau dimasak itu harus wudu? Nah, itu pertanyaan itu langsung dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan wudu. Jadi Nabi tidak menjelaskannya dengan perkataan, Nabi juga tidak melakukan sesuatu, tapi keterangannya adalah, oh Nabi meninggalkan wudhu setelah beliau dahar daging yang dimasak. Berarti kesimpulannya tidak wajib wudhu. Keterangannya dari mana? Karena Nabi meninggalkan wudhu setelah makan. Yang kelima, ada bayan dengan diam. Jadi diam aja, itu bisa menjadi sebuah keterangan ya. Ingat, diam itu bisa menjadi sebuah keterangan. Ini jelas biasanya mengarahnya kepada yang contoh apa? Untuk pernikahan, kalau seorang perawan ditawari nikah oleh orang tuanya, itu kalau diam itu bisa jadi sebuah jawaban. Kalau perawan zaman dulu diam itu mau ya, tapi nggak mesti juga kalau sekarang. Contohnya yang lain adalah ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah mengadukan tentang istrinya yang selingkuh, bagaimana sikap beliau, maksudnya begitu ya. Saat itu Rasulullah belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap yang harus diambil, maka beliau diam. Nah, diamnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan si sahabat sifatnya mujmal, butuh keterangan. Maka Rasulullah karena belum mendapatkan wahyu dari Allah, beliau mengambil sikap diam. Nah, diamnya Nabi ini sudah menjadi keterangan. Keterangan tentang apa? Keterangan kalau belum ada keterangan. Keterangan kalau belum ada wahyu dari Allah tentang perkara yang dia tanyakan. Baru kemudian turun ayat tentang sumpah li'an. Maka Rasulullah mengatakan, iya sudah turun ayat tentang kamu, maka silahkan kalian melakukan sumpah li'an. Sumpah li'an ini sudah materi kelas 11 kalau tidak salah ya. Materi kelas 11 semester 2 juga bab nikah. Intinya saling melaknat antara suami dan istri. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan tentang mujmal dan mubayyan. Insyaallah cukup jelas. Kalau ada yang masih kurang jelas atau ada penjelasan yang beribut, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.